Halo, selamat siang semuanya teman-teman. Balik lagi nih, kita hari ini akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sama aku, Kak Ata. Next, hari ini kita akan belajar materi yang lawannya nih dari materi sebelumnya. Sebelumnya kita udah pelajarin tentang teks non-fiksi ya, teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang teks fiksi. Apa sih teks fiksi itu? Next. Jadi, teks fiksi itu merupakan cerita rekaan murni hayalan dari pengarang. Berbeda ya, teman-teman, dari sebelumnya kita pelajarin tentang teks non-fiksi, yang dimana teks non-fiksi itu berdasarkan hasil riset suatu penelitian dan tidak boleh berdasarkan hayalan. Kebalikannya, teks fiksi itu murni dari hayalannya pengarang. Nah, biasanya teks fiksi ini ada di cerita dongeng, legenda, cerita anak, fiksi sejarah, atau novel. Mungkin teman-teman udah sering ya baca mengenai teks fiksi ini. Lanjut. Teks fiksi ini memiliki beberapa ciri-ciri, teman-teman. Yang pertama nih, yang paling utama yang harus kalian ingat, cerita fiksi ini memakai cerita rekaan atau cerita nyata. Tapi cerita nyata di sini itu sudah dilakukan penyuntingan atau penambahan cerita atau pengurangan cerita dari pengarang. Yang kedua, tujuan dari teks fiksi ini untuk menghibur dan menceritakan suatu peristiwa. Beda dengan teks non-fiksi yang tujuannya itu untuk memberikan suatu ilmu pengetahuan atau memberikan suatu informasi penting. Kalau teks fiksi ini tujuannya untuk menghibur. Yang ketiga, teks fiksi memiliki alur cerita yang menarik, berbeda dengan teks fiksi yang susunan katanya itu hanya sekedar memberikan suatu informasi atau ajakan atau perintah. Kalau teks fiksi ini memiliki alur cerita yang menarik, makanya itu berdasarkan dari hayalan si pengarang. Yang keempat, bahasanya itu komunikatif. Lalu yang kelima, teks fiksi memakai bahasa yang tidak baku dan menarik pembaca. Biasanya menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa yang sering kalian gunakan ketika sedang mengobrol bersama teman, bersama keluarga, atau bersama teman-teman di lingkungan rumah kalian. Nah, yang keenam, cerita fiksi memberikan tekanan emosi dan perasaan pada pembaca. Nah, ini tugas dari si pengarang teks fiksi, di mana dia sebagai pengarang, sebagai penulis, harus memberikan cerita yang bisa menarik emosi para pembacanya. Misalkan dia ingin bercerita tentang suatu hal yang suasananya tuh sedih. Nah, bagaimana nih si pengarangnya ini harus menceritakan kejadian itu supaya para pembaca ikut turut merasakan kesedihan dari cerita tersebut, teman-teman. Kayak gitu. Selanjutnya kita akan membahas dari struktur cerita fiksi. Nah, yang pertama ini ada abstrak, teman-teman. Abstrak ini merupakan bagian yang memuat cerita singkat dari keseluruhan karya. Nah, bisa juga berupa cerita inti dari cerita fiksi. Tapi sebenarnya abstrak ini bersifat opsional sehingga tidak ada aturan yang mengharuskan untuk menulis abstrak. Nah, kalau teman-teman pernah lihat buku novel, di cover belakangnya, di sampul belakangnya itu ada intisari dari cerita novel tersebut. Jadi kalau misalkan kalian pernah beli buku di Gramedia, di toko-toko buku, khususnya buku-buku novel, biasanya di sampul belakangnya tuh ada yang menceritakan secara singkat apa sih isi dari buku ini, kayak gitu. Itu namanya abstrak ya, teman-teman. Lalu yang kedua itu ada orientasi. Di orientasi ini cerita fiksi menjelaskan mengenai temanya apa, latar belakangnya apa, dan
pengenalan tokoh dalam karya cerita fiksi itu. Biasanya bagian ini akan ditemukan di bagian awal cerita. Nantinya orientasi akan menjadi penjelas dari cerita itu sendiri. Ini biasanya kalau kalian pernah baca cerita fiksi ya teman-teman, pasti di awal itu ada pengenalan tokoh, pengenalan latar, pengenalan suasana, seperti itu. Lalu yang ketiga itu komplikasi, di mana komplikasi ini berisi mengenai beragam permasalahan yang dihadapi oleh para tokoh dalam cerita fiksi. Nah, di sini nih mulai nih dikenalkan konflik-konflik apa saja yang dihadapi oleh tokoh utama. Nah, mulai dari konflik ringan, sedang, hingga nanti puncaknya menjadi klimaks. Lalu yang keempat ada evaluasi. Nah, evaluasi ini berisi mengenai pembahasan, pemecahan, dan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh tokoh utama, namun belum berakhir. Misalkan si tokoh utama memiliki konflik ini, terus dia berusaha untuk membahas dan mencoba untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Namun pemecahan masalah ini bukan berarti ceritanya selesai, belum, masih ada lagi di selanjutnya, yaitu resolusi, di mana resolusi ini berisi inti pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh tokoh. Nah, di sini mulai terlihat bagian akhir dari cerita fiksi. Nah, terakhir koda atau reorientasi, di mana koda ini adalah berisi pesan moral atau amanat cerita yang bisa dipetik dari cerita fiksi tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur fiksi selanjutnya. Nah, unsur-unsur fiksi ini ada banyak ya teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas 4 dulu nih. Yang pertama itu ada tema ya. Tidak mungkin ya kalau kita bicara mengenai cerita fiksi seperti dongeng, seperti legenda, atau seperti cerita novel itu nggak ada temanya. Pasti ada temanya karena tema merupakan ide pokok persoalan yang menjiwai seluruh isi cerita fiksi. Nah, biasanya kalau untuk cerita fiksi ini temanya diambil dari konflik kehidupan, tapi tidak menutup kemungkinan tema diambil dari latar konflik kehidupan. Misalkan kalau kalian pernah baca tentang Harry Potter, The Lord of the Rings, nah itu kan cerita fiksinya sudah masuk ke dunia yang bukan tentang konflik kehidupan sehari-hari lagi ya teman-teman. Itu udah berdasarkan pure hayalan dari si pengarang, di mana ada cerita tentang sihir, magic, atau cerita-cerita yang di luar akal sehat kita semua gitu teman-teman. Yang kedua ada plot, di mana plot itu merupakan dasar cerita atau bisa dikatakan pengembangan dari cerita fiksi. Lalu yang ketiga ada alur, di mana alur merupakan rangkaian dari cerita fiksi tersebut. Nah, ini alurnya bisa maju, bisa mundur, bisa maju mundur. Nah, penyelesaian alur dapat berupa alur klimaks dan alur anti klimaks. Maksudnya di sini alur maju itu ceritanya menceritakan pada saat kejadian itu, seterusnya sampai besok, sampai besoknya lagi. Ini nggak ada ceritanya itu tidak menceritakan masa lampau teman-teman. Jadi benar-benar saat itu kejadian. Kalau mundur, kebalikannya dari alur maju. Jadi tokohnya menceritakan masa lalunya dia. Nah, kalau maju mundur itu campuran dari alur maju dan alur mundur. Lalu yang keempat, ada setting. Setting itu merupakan tempat terjadinya cerita dan bisa dibedakan menjadi setting antropologis dan setting geografis. Maksudnya apa sih Kak? Ini antropologis sama geografis. Belum pernah dengar pasti teman-teman nih. Apa kalau udah pernah dengar keren. Antropologis ini dimaksud dengan lingkungan kebudayaan dan sosial dari si tokohnya. Misalkan dia ada di daerah Jawa Barat ceritanya, atau di perkampungan, atau mungkin di perkotaan, seperti itu di lingkungan sosial dan budayanya. Kalau antropologis, kalau geografis itu dari lingkungan fisiknya atau tempat daerahnya.
Kayak dia itu berada di pegunungan atau di laut, di pantai, seperti itu. Lanjut ke unsur-unsur teks berikutnya, yaitu tokoh. Di mana kalau ada cerita fiksi, sudah pasti ada tokoh. Di mana tokoh sebagai pelaku yang bertugas menghidupi cerita fiksi tersebut. Nah, tokoh tuh bisa protagonis, antagonis. Teman-teman tahu protagonis itu sebagai tokoh yang baik, biasanya itu ditempatkan pada tokoh utama. Kemudian antagonis sebagai tokoh yang bersifat jahat, misalnya itu ada di tokoh lawan, serta ada tokoh penengah atau tokoh pembantu. Seperti itu. Selanjutnya itu ada sudut pandang. Jadi sudut pandang ini menjadi dasar tema dan tujuan dari penulisan. Biasanya berupa gaya orang pertama tokoh utama atau gaya orang ketiga yang serba tahu. Maksudnya gini teman-teman, misalkan ada satu cerita, di cerita itu tokoh utama sendiri yang menceritakan ceritanya. Misalkan nih aku beri contoh ya, seorang anak siswa yang telat sekolah, dia menceritakan, hari ini aku ke sekolah terlambat karena tadi di rumah keasikan nonton kartun favoritku sambil menikmati sarapan yang dibuat oleh ibuku. Nah, seperti itu tuh teman-teman, itu berarti sudut pandangnya dari si tokoh utama. Kalau orang ketiga yang serba tahu, itu maksudnya ceritanya itu diceritakan oleh si penulis. Misalkan, hari ini Deka Alifrenaldi berangkat sekolah menggunakan sepeda. Akan tetapi di tengah perjalanan, sepeda yang digunakan Deka, bannya kempes. Nah, seperti itu teman-teman. Ada yang menceritakan ceritanya si Deka. Beda dengan orang pertama tadi, dia menceritakan dirinya sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Lalu yang terakhir dari unsur-unsur teks fiksi ini adalah suasana, di mana unsur fiksi yang mendasari suasana dari cerita penokohan. Dia itu suasana ini menimbulkan sebuah konflik. Bisa berupa menyenangkan, mengharukan, menyedihkan, hingga menantang. Jadi pasti di teks fiksi itu ada suasananya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas cara menentukan ide pokok dalam teks fiksi. Gimana ya caranya kita supaya bisa menentukan nih ide pokok atau inti dari cerita teks fiksi itu? Nah, yang pertama, mau tidak mau, suka tidak suka, teman-teman harus baca seluruh paragraf dari cerita teks fiksi tersebut. Kemudian pisahkan kalimat utama dari kalimat penjelas. Lalu yang ketiga, tandai info penting apa saja yang diceritakan pada teks fiksi. Lalu yang keempat, simpulkan isi paragraf. Dan yang kelima, menandai ide pokok. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita yang benar aku akan membacakan sebuah contoh dari teks non-fiksi. Next. Ya, next lagi. Nah, contoh teks fiksi yang kali ini kita akan baca bersama-sama. Oke, aku ya yang akan bacakan karena kalian di sini hanya menonton videonya. Judulnya itu Kisah Kancil dan Pak Tani. Oke, bacakan ya teman-teman. Kruk-kruk, Kancil mengelus perutnya yang dari tadi mengeluh lapar. Dan tenggorokannya pun sangat kering. Hari amatlah panas. Kancil berjalan sendirian. Tadi dia memang bersama teman-temannya meninggalkan hutan kecil, tempat tinggal mereka yang terbakar. Sekarang, teman-temannya sudah meninggalkannya. Kancil duduk bersandar karena matanya berkunang-kunang. Tiba-tiba, ia melihat hamparan hijau
Ya, itu adalah ladang Pak Tani yang menanami ladangnya dengan ketimun. Air liur kancil menetes. Ah, aku akan memakan timun Pak Tani, kata kancil. Kalau cuma makan sedikit, pasti tidak apa-apa. Kancil menyusup lewat celah pagar ladang Pak Tani dan mengunyah sebuah ketimun. Krus. Segar sekali. Satu lagi, Lalu aku akan menyusul teman-teman. Kancil memetik satu lagi. Ia memakannya satu lagi, sampai ia kekenyangan dan tertidur. Kancil terkejut karena hari sudah sore. Ia segera meninggalkan ladang itu. Saat tiba di ladang, Pak Tani kaget melihat ketimunnya banyak yang hilang. Hanya tersisa sampah ujung ketimun. Aduh, bagaimana ini? Keluh Pak Tani. Aku tidak jadi panen. Siapa yang berani mengambilnya ya? Bu Tani berkata, kita takut-takuti dia dengan orang-orangan, Pak. Siapa tahu dia tidak berani datang lagi. Ide bagus, Bu. Ayo kita buat sekarang. Mereka membuat orang-orangan dari jerami dan menggunakan baju bekas dan caping Pak Tani. Esok harinya, si kancil memasuki ladang itu lagi. Next. Apa? Pak Tani berjaga di ladangnya? Serunya terkejut. Ia menunggu sampai Pak Tani pergi. Namun kelihatannya Pak Tani betah berjaga di sana. Tapi mengapa Pak Tani diam saja dan melotot terus seperti itu ya? Kancil memberanikan diri untuk memasuki ladang dan Pak Tani tidak mengusirnya. Akhirnya Kancil mengerti bahwa itu hanya orang-orangan yang dibuat seperti Pak Tani. Ayo makan bersamaku Pak Tani, ajaknya dan mengambil caping orang-orangan itu. Ia makan sambil kenyang, sambil nyender ke tubuh orang-orangan itu. Setelah kenyang, Kancil segera pergi. Sorenya, Pak Tani terkejut karena ketimunnya tetap hilang. Ulah siapa sih ini? Katanya geram. Sepertinya pencuri sudah tahu jika ini orang-orangan dan bukan Bapak, kata Bu Tani. Bagaimana jika kita melumuri orang-orangan ini dengan getah, sehingga akan membuat lengket pencurinya? Lalu mereka melumuri tubuh orang-orangan itu dengan getah buah nangka. Esoknya, Kancil datang lagi. Wah, Pak Tani, kamu masih di situ? Katanya, lalu mulai memetik ketimun dan mulai memakannya sambil menyenderkan tubuhnya. Selesai makan, dia berniat pergi. Tapi, badannya lengket menempel ke orang-orangan itu. Tiba-tiba datanglah Pak Tani. Kancil tidak berkutik. Dia harus siap-siap dihukum. Lanjut. Oh, rupanya kamu yang memakan hasil jeripayahku. Pak Tani berkacak pinggang. Ampun Pak Tani, maafkan aku. Hutan kecil kami terbakar beberapa hari lalu. Kancil memohon. Ya, tapi tetap saja mencuri itu tidak baik. Enaknya saya kasih kamu hukuman apa ya? Pak Tani tetap kesal. Bagaimana jika kita hukum dia membereskan ladang selama seminggu dan menanami bibit ketimun lagi, Pak? Usul Bu Tani. Kancil pun menerima hukuman itu. Ia tahu bahwa memang dia bersalah. Dia bekerja dengan rajin dan berharap Pak Tani sungguh-sungguh memaafkannya. Akhirnya, hari terakhir hukuman si Kancil pun tiba. Terima kasih sudah bekerja dengan rajin, Kancil. Jangan mencuri lagi, karena perbuatan itu merugikan orang lain. Lebih baik kamu berusaha dengan jerih payahmu sendiri. Ini bekal ketimun untukmu di hutan nanti, kata Pak Tani sambil menyerahkan sekarung ketimun.
Aku meminta maaf sekali lagi atas kesalahanku, Pak Tani. Terima kasih tidak menghukumku lebih berat. Aku berjanji tidak mencuri lagi. Kancil berkata penuh penyesalan. Kemudian Kancil kembali ke hutan. Ketimun pemberian itu selain dia makan, tapi juga ia sisihkan sebagian untuk ditanam di kebunnya sendiri, supaya dia juga bisa panen timun. Selesai ceritanya. Nah, teman-teman, untuk pembahasan lebih detail tentang bagaimana kita mengidentifikasikan struktur dari teks fiksi itu, kita akan bahas di pertemuan nanti di Zoom ya, teman-teman. Aku cukupkan materi di video kali ini. Mohon maaf ya apabila ada penjelasan dari aku yang kurang kalian mengerti. Kalian boleh tanya nanti. Selamat belajar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.